warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Kholidi, SAG MPTI, selaku dosen mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak berikan. Terima kasih. Setelah ratusan tahun mengalami kemunduran, umat Islam mulai menyadari bahwa mereka harus bergerak melalui pembaruan dalam berbagai bidang. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam pada abad 19, yaitu salah satu tokohnya adalah Muhammad Abduh. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa saja faktor-faktor kemunduran Islam menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menilai adanya kemunduran dalam peradaban umat Islam dikarenakan ada dua faktor utama. Yang pertama yaitu ketidakmampuan umat Islam mengimbangi perkembangan peradaban Barat sehingga kemunculan hegemoni bagi peradaban Islam. Yang kedua yaitu sikap jumud atau taklid kepada ulama atau syekh. Dari kedua faktor ini menurut Muhammad Abduh yang harus dibenahi demi kemajuan peradaban Islam. Makna jumud sendiri bisa diartikulasikan sebagai pemahaman yang bersifat statis dan tidak mau menerima suatu perubahan dan cenderung kaku. Mereka hanya mau berpegang pada tradisi-tradisi lama. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, tradisi yang mereka pegang tersebut tidak secara keseluruhan berasal dari tradisi Islam, yakni Arab, melainkan tradisi tersebut sudah tercampur oleh tradisi-tradisi yang tidak berasal dari Islam itu sendiri. Tradisi tersebut diantaranya ialah memuja secara berlebihan terhadap syekh atau wali, dibarengi dengan sikap taklid kepada ulama dan percaya secara totalitas kepada qadha dan qadar, sehingga akal mereka tidak berjalan. Di samping itu, pemerintahan pada saat itu secara sengaja membuat rakyat menjadi bodoh, sehingga mereka dapat melanggengkan kekuasaan mereka dan rakyat dapat dengan gampang diatur oleh mereka. Dengan demikian dapat dikatakan yang menjadikan umat Islam pada saat itu terbelakang ialah berfungsinya akal mereka dikarenakan doktrin-doktrin ulama maupun kepercayaan mereka kepada seorang syekh secara berlebihan. Dari situ Muhammad Abduh beranggapan bahwa itu semua adalah bid'ah, seperti halnya yang diungkapkan oleh pendahulunya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dan Jamaluddin. Dan akhirnya Muhammad Abduh menyerukan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran. Salah paham tentang qadha dan qadar di sini letak bertemunya antara Al-Afghani dengan Muhammad Abduh. Bersamaan dengan mereka berdua mulai menyadari bahwa yang menyebabkan umat Islam Mesir menjadi terbelakang adalah rusaknya pemaknaan terkait qadha dan qadar, sehingga dampak yang lebih jauh yang dapat dirasakan dalam kaum muslimin cenderung berpikir pesimis dan tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk menjemput kemajuan dalam rangka kebangkitan Islam. Maraknya bid'ah dan khurafat, yakni masih banyak kaum muslimin yang menerima ajaran-ajaran yang sebenarnya sangat asing bagi jati diri Islam. Semacam bid'ah dan khurafat bid'ah adalah mengada-ngada ajaran yang tidak ada, contohnya dari Nabi atau ajaran Islam yang murni. Sedangkan kufarat adalah percaya kepada tanda-tanda alam yang dikaitkan dengan nasib hidup. Keadaan ini pun kemudian diperburuk oleh kurangnya keyakinan atau kepercayaan agama yang setiap harinya semakin menipis dan renggangnya persatuan antara umat Islam. Padahal dalam ajaran Islam sendiri tidak pernah mengutuk sebuah perubahan. Bahkan Islam di sini diharuskan untuk selalu relevan atau selaras dalam setiap problematika kemajuan zaman. Dalam artian perkembangan bukan berarti Islam kemudian tidak lagi asli seperti dulu. Kemudian soal yang kedua, jelaskan apa yang ditawarkan Muhammad Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangan. Muhammad Abduh yang memiliki karakteristik sendiri dalam melakukan perubahan-perubahan dalam dunia muslim. Adapun konsep-konsep pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh meliputi yang pertama, mengikis sikap jumud menghadapi masyarakat yang keadaannya seperti umat Islam tidak menghendaki suatu perubahan dan tidak mau menerima perubahan. Timbulnya sikap jumud sendiri berawal dari suatu tradisi orang-orang non-muslim ke dalam tradisi Islam dengan membawa adat istiadat dan paham-paham animistik. Kelompok ini besar pengaruhnya terhadap umat Islam yang mereka perintah. Muhammad Abduh memiliki ide dengan kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana
ide pemurnian Abdul Wahab. Di samping itu, ia berpendapat perlunya memfungsikan akal secara optimal guna mengkaji ulang pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam sehingga sesuai dengan perkembangan zaman modern. Yang kedua yaitu dengan membuka pintu ijtihad. Muhammad Abduh pada mulanya bermazhab Maliki, namun sebaliknya ketika Abduh berada di Al-Azhar dengan secara keseluruhan Abduh mempelajari mazhab Hanafi, dan di samping itu Abduh secara sadar mengakui bahwa ia menghargai semua mazhab, tetapi ia tidak mau terikat pada salah satu mazhab tertentu. Mazhab menurut Muhammad Abduh adalah suatu jalan yang ditempuh ulama masa lalu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dengan begitu mengikuti suatu mazhab para imam dalam berpegang teguh pada dua sumber Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, menjadikan atau tidak terbatas suatu pendapat dari imam adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran pemikiran Islam, sebagaimana maksud dari ijtihad, merupakan bentuk kesepakatan dari para ulama dalam mengendalikan sebuah hukum yang didasarkan pada dalil-dalil agama. Ijtihad dalam arti inilah yang kemudian banyak digunakan. Yang ketiga yaitu pembaruan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, cara pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam dunia pendidikan cenderung lebih mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Menurut Abduh, pendidikan bukan hanya mempertajam aspek kognitif, yakni akal, melainkan juga dapat menyelaraskan dengan aspek moral dan jalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam agama. Dengan begitu, harapan Abduh ialah umat Islam dapat berpikir secara seimbang. Tujuannya adalah agar umat Islam memiliki kemampuan untuk menentukan sifat mereka dalam beragama sehingga dapat terhindar dari sikap taklid kepada ulama dan jumhur. Dua hal ini yang ditekankan oleh Abduh ketika menjadi tenaga mengajar di Universitas Al-Azhar pada waktu itu. Yang keempat, pembaruan dalam bidang politik. Dalam bidang politik, Abduh berpendapat bahwa kekuasaan suatu negara harus dibatasi oleh konstitusi. Pemerintah wajib bersikap adil terhadap rakyat, begitu pula sebaliknya. Muhammad Abduh sendiri menghendaki kehidupan politik yang demokratis yang didasarkan atas musyawarah. Ketika Muhammad Abduh menjabat sebagai Majelis Syura pada tahun 1899, usaha-usahanya bekerja sama dengan pemerintah berjalan dengan harmonis, dan kedua lembaga tersebut dinilai telah berhasil meyakinkan bahwa dirinya sebagai kepentingan rakyat. Menurut Abduh, kepala negara adalah manusia biasa yang mempunyai nafsu. Ia dapat berubah dengan dalam melakukan suatu tindakan yang menyalahi hukum negara maupun hukum agama. Maka dari itu, untuk meluruskan dari segala kesalahan tersebut diperlukan kesadaran beserta keberanian dari rakyat yang berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap kepala negara. Ide ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa Abduh ini menanamkan nilai-nilai demokratis di Mesir. Kemudian dengan sikap demokratis ini, Abduh berharap akan melahirkan kebebasan berpikir dan bertindak dan menumbuhkan sikap dinamis yang berlanjut kepada kemajuan. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang lengkap atau kurang jelas dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.